Welcome back to this channel guys, dan di video ini saya akan mengulas tentang maraknya penembakan brutal yang terjadi di Amerika Serikat. Kita mungkin tahu jika di bulan Mei 2023 saja tercatat 2 kasus penembakan dengan menggunakan senjata api. Pada tanggal 6 Mei 2023 terjadi penembakan massal di mall dekat Dallas, Texas. Penembakan tersebut menewaskan 8 orang, sedangkan 7 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Lalu pada Rabu 10 Mei 2023, seorang remaja putri berusia 14 tahun di Louisiana ditembak saat sedang bermain petak umpet di lingkungan sekitar rumahnya. Sebenarnya, kisah penembakan massal dan model penyalahgunaan senjata api sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Bahkan saya mencatat tidak hanya masyarakat sipil saja yang menjadi korban dari kebijakan berani kontroversial tersebut. Tercatat bahkan ada 4 presiden Amerika Serikat telah terbunuh akibat penyalahgunaan ataupun serangan senjata api. Pertama, ada nama Abraham Lincoln. Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth pada 14 April 1865 di Ford Theater di Washington DC. Booth adalah seorang aktor yang simpatik terhadap negara konfederasi selama Perang Saudara Amerika dan merasa bahwa Lincoln harus mati karena menganggapnya bertanggung jawab atas kekalahan konfederasi. Kedua adalah James A. Garfield. Garfield ditembak oleh Charles D. Guiteau pada tanggal 2 Juli 1881 di stasiun kereta api Baltimore and Potomac di Washington DC. Guiteau adalah seorang pengangguran yang marah karena tidak diangkat dalam posisi administratif Garfield dan menganggap dirinya sebagai agen politik yang penting. Ketiga, ada nama William McKinley. McKinley ditembak oleh Leon Czolgosz pada tanggal 6 September 1901 di pameran Buffalo Pan American di Buffalo, New York. Czolgosz adalah seorang anarkis yang menyatakan bahwa dia membunuh McKinley karena melambangkan otoritas negara dan kapitalisme yang dianggap merusak masyarakat setempat. Terakhir, tentu saja John F. Kennedy. Kennedy ditembak oleh Lee Harvey Oswald di Dallas, Texas. Oswald adalah seorang mantan marinir yang dituduh membunuh Kennedy saat ia melakukan perjalanan presiden di kota tersebut. Namun, motif pasti di balik pembunuhan ini masih menjadi misteri dan masih menjadi sumber spekulasi dan konspirasi hingga saat ini. Secara singkat, dapat saya katakan bahwa penduduk di Amerika Serikat dapat membawa senjata api karena hak untuk memiliki senjata dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat. Hal ini tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata tidak boleh dilanggar. Tetapi, dapat saya katakan bahwa meskipun hak ini dijamin oleh konstitusi, ada beberapa batasan yang ditetapkan di berbagai tingkat pemerintah seperti undang-undang federal, negara bagian, dan daerah. Beberapa negara bagian dan kota memiliki undang-undang yang lebih ketat tentang kepemilikan senjata api dan proses perizinannya. Namun, perdebatan tentang hak untuk membawa senjata api terus berlanjut di Amerika Serikat karena kasus-kasus kekerasan dengan senjata api sering kali terjadi di negara tersebut. Beberapa kelompok masyarakat dan politisi menyuarakan perlunya perubahan undang-undang untuk mengendalikan kepemilikan senjata api dan mencegah penyalahgunaannya. Sebenarnya ada indikasi lain mengapa kemudian kepemilikan senjata api ini terus dipertahankan hingga detik ini. Terdapat teori konspirasi yang mengklaim bahwa masyarakat di Amerika Serikat diizinkan membawa senjata api secara luas demi mendukung industri senjata api yang besar di negara tersebut. Teori ini berpendapat bahwa kebebasan membawa senjata api secara luas
adalah hasil dari intervensi dan pengaruh dari perusahaan-perusahaan tersebut. Para penganut teori ini mengklaim bahwa perusahaan senjata di Amerika Serikat secara aktif berkonspirasi dengan kelompok kepentingan politik untuk mempengaruhi legislasi senjata api. Mereka berpendapat bahwa tujuan dari konspirasi ini adalah untuk menciptakan permintaan yang tinggi terhadap senjata api, yang berarti peningkatan penjualan dan keuntungan yang besar bagi industri senjata. Namun penting untuk dicatat bahwa teori ini sangatlah kontroversial dan belum didukung oleh bukti yang kuat. Pengaturan senjata di Amerika Serikat melibatkan banyak faktor yang kompleks, termasuk pertimbangan politik, keamanan, hak asasi, dan pandangan masyarakat yang beragam. Begitulah kira-kira.